Ibunya Husin meninggal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar Agama Cinta yang ke-10 ataupun edisi khusus ya. Di antaranya untuk memperingati Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2020. Pada tema kita kali ini, kita mengangkat dari santri untuk Indonesia damai tanpa hoax dan juga ujaran kebencian. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk mute semua peserta, kecuali untuk para narasumber, demi berjalannya acara kita dengan lancar. Selanjutnya, acara ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian narasi oleh para narasumber. Yang kedua adalah sesi tanya-jawab, dan untuk yang ketiga adalah sesi closing statement dan juga doa yang akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ. Acara ini akan direkam dan juga akan di-upload di link YouTube webinar Jamaah Pengajian Kebangsaan. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa mengirimkan screenshot ke grup Agama Cinta, ataupun bagi para peserta yang belum bergabung, nanti bisa japri ke nomor WA saya yang akan saya share di kolom chat Zoom kita pada malam hari ini. Untuk itu, tanpa lama lagi, mari kita awali webinar kita khusus untuk memperingati Hari Santri Nasional 2020. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Semoga acara kita diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa panjang kalam, acara ini akan dipandu dan juga dimoderatori oleh Kiai Bayu Andi. Kepada Kiai Bayu Andi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Salah MZ, Jamaah Pengajian Kebangsaan. Yang saya hormati Dr. Muhammad Arif MA, Ketua Gus Durian Nganjuk Jatim, dosen studi agama IAIN Kediri Jawa Timur. Yang saya hormati Syahrial Ardiansyah SHI MH. Yang saya hormati Ustadz Ayik Heriansyah. Yang saya hormati Habib Ja'far Siddiq bin Yahya. Dengan masing-masing narasumber akan membahas temanya. Malam ini kita mempunyai tema dari santri untuk Indonesia damai tanpa hoax, intoleran, dan ujaran kebencian. Adapun Bapak Dr. Muhammad Arif MA selaku penyaji materi narasumber dari Ketua Gus Durian Nganjuk dengan topik pembahasan sekilas sejarah santri dan pesantren di Indonesia dan sejarah Hari Santri Nasional, mengapa ditetapkan tanggal 22 Oktober. Bapak Syahrial Ardiansyah SHIMH, Ketua LTNU Denpasar Bali, dosen STAI Denpasar Bali. Topik bahasan perjuangan para kiai pesantren melawan penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga terbentuknya revolusi jihad. Ustadz Ayik Heriansyah, ex radikalis, mantan ketua HTI Babel, sekarang pengurus LDNU Jawa Barat, dengan topik pembahasan Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan cara tradisional melalui pesantren-pesantren dan akulturasi budaya. Mengapa justru saat ini marak
kelompok-kelompok radikalisme, ujaran kebencian, dan intoleran. Al-Mukarram Habib Ja'far Shadiq bin Yahya Sufi Musafir dengan topik pembahasan Indonesia negeri yang semangat beragam kebinekaannya. Bila marak ujaran kebencian dan intoleran, maka akan terkoyaklah NKRI. Islam wasatiyah adalah solusinya. Apakah itu Islam wasatiyah? Nanti akan dijelaskan oleh Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Ya para kiai, para ustadz, para alim ulama, para bapak-bapak, ibu-ibu di tanah air Indonesia, semoga di Hari Santri Nasional ini yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober dengan Kepres tahun 2015 dicetuskanlah Hari Santri Nasional pada Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang saya banggakan, pada hari ini kebetulan saya dari santri alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dan keluarga Gontor semua sedang berduka. Mohon izin dengan hormat Gus, para kiai, para asatid, memohon doa untuk almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA. Semoga almarhum diberikan di tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kiai dan pencetus gagasannya begitu luas. Semoga Allah menempatkan di sisinya. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kaberengan apa geser mana kursi. Lalu meningkat pada acara pengantar kedua, diawali doa untuk syuhada pejuang oleh Gus Solah MZ dari Jamaah Pengajian Kebangsaan. Al-Mukarram Gus Solah, tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, salam Pancasila, salam merah putih, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadikan Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, dengan beribuan pulau. Kita bersyukur kepada para syuhada, pejuang pendiri bangsa ini yang bisa menyatukan Indonesia pada satu kesatuan, yaitu NKRI. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa. Warisan ini harus semuanya kita sebagai anak bangsa mempertahankannya dan juga melestarikannya. Karena acara ini adalah acara khusus, yaitu acara peringatan Hari Santri Nasional, maka di Hari Santri ini tidak luput daripada resolusi jihad, di mana di saat itu para syuhada, pejuang-pejuang bangsa, utamanya para ulama, para santri, dan masyarakat awam semuanya tumplek-plek ya di kota Surabaya itu, khususnya masyarakat Jawa dan Madura,
dan sebagian juga dari luar Jawa. Mempertahankan NKRI dari rongrongan penjajah yang hendak mau mengambil alih kembali, yaitu penjajah nikah. Di situ ribuan ya dari para syuhada ini yang meninggal dunia. Sehingga apa? Surabaya dijadikan kota pahlawan. Ini proses perangnya mulai adanya resolusi jihad musyawarah dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober. Perang ini terus sampai pada klimaksnya tanggal 10 November. Untuk itulah mari kita awali acara ini dengan doa untuk para syuhada yang telah memperjuangkan dan mempertahankan NKRI ini. Bahu, bondo, pikir, nek perlu sak nyawani pisan, rawi-rawi rantas, malang-malang putung di dalam mempertahankan NKRI ini. Kita doakan mudah-mudahan para syuhada kita ya dicatat, ditulis oleh Allah min ahlil jannah ya, dan mudah-mudahan Indonesia senantiasa apa yang diwariskan oleh para syuhada ini tetap utuh, tetap bersatu, adem, ayem, toto, tentrem, kerto, raharjo. Dan pada hari ini juga guru kami Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi ya, pengasuh Pondok Pesantren Gontor meninggal dunia. Bareng-bareng kita doakan ila hatinya wa biniyatin salihah biridha'illah wa bi'aunillah wa bi'inillah wa bijahi bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-bait at-tayyibin at-tahirin bi anna Allah yu'ala darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa karamatihim wa ulumihim wa nafaqatihim fid din wa dunya qabla al-akhirah. وعلى نياتنا يا الله بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولي أدنان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita sampai kepada para syuhada dan berkah daripada para syuhada ini Indonesia tetap ada, tetap utuh hatta yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, terlebih-lebih kepada para narasumber semuanya yang mana tadi telah disebutkan oleh moderator sehingga kami tidak sebutkan kembali. Nanti kami minta semua para peserta untuk mengikuti webinar ini agar tidak gagal paham bahwa peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober ini bukan hanya untuk kepentingan santri semata, akan tetapi benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan estafet yang luar biasa, yang mana pendiri atau proklamator bangsa kita, yaitu Bung Karno. Di saat-saat itu, ya bahasa anak muda sekarang itu, saat kacau, saat galau, saat panik. Karena apa? Nikah ataupun kalau sekarang itu kumpulan daripada penjajah yang ada di Eropa itu hendak menjajah kembali Indonesia yang mana telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Nah saat itu Bung Karno silaturahim kepada para alim ulama ya, yang mana kepada ketua PBNU ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, minta fatwa, minta nasihat, menjelaskan, menerangkan bahwasannya penjajah ini akan menjajah kembali Indonesia yang telah dimerdekakan. Minta fatwa, minta dorongan,
minta doa, dan minta dukungan. Karena memang waktu itu kita merdeka, tidak punya senjata yang hebat, tidak punya tentara yang kuat, tidak punya apa. Pokoknya peralatan perang yang canggih. Yang dimiliki oleh rakyat Indonesia hanya kemauan yang kuat, merdeka atau mati. Di saat itulah, di dalam kegalauan daripada Bung Karno, ya, lalu dikeluarkanlah fatwa hukum tentang apa? Tentang perang ataupun jihad melawan penjajah. Yang mana ini Gus tidak terangkan panjang lebar mengenai resolusi jihad, karena nanti narsum ada yang bagiannya menerangkan tentang resolusi jihad ini. Intinya yaitu setelah resolusi jihad ini dikeluarkan, ya, maka para kiai-kiai ya waktu itu berkumpul tanggal 21 November, bermusyawarah, bersepakat sampai tanggal 22 November, ya, Oktober. Akhirnya lahirlah resolusi jihad ini, diumumkan dari kuping ke kuping ke seluruh pesantren yang ada di Tanah Jawa dan Madura, dan juga sebagian Sumatera dan Sulawesi. Nah, di sini semua para kiai, para santri mengajak para jamaahnya untuk rawe-rawe rantas, malang-malang putung mempertahankan apa? Kemerdekaan RI ini. Ya. Perang ini begitu berkecamuk, ya, dengan senjata seadanya. Abi saya itu orang Madura. Hijrah ke Surabaya waktu saya masih muda. Di saat istilahnya dulu itu orang mate cong lo kekubur, ya. Orang meninggal tidak terkuburkan. Yaitu di saat apa? Pendudukan Jepang, ya. Dari Madura nyari keluarganya, nyari kakak-kakaknya, ya, yang dibawa Romusha oleh Jepang. Nah, waktu kejadian ini, Masya Allah, Surabaya itu benar-benar seperti kiamat. Di situ ada namanya Jembatan Merah. Ya, kenapa disebut Jembatan Merah? Karena benar-benar darah daripada para syuhada pejuang kita pertumpahan di Jembatan Merah itu. Bagi orang yang pernah ke Surabaya, di Surabaya itu ada kali yang besar namanya Kalimas, ya, dari Tanjung Perak sana. Masuk itu dari sana. Nah, di situ ada namanya Jembatan Petean. Kalau di Petek itu jembatan ini ngangkat. Nah, setelah Petean itu menuju apa? Jembatan Merah. Disitulah kapal-kapal perang Belanda yang diturunin, bukan dijatuhin bom, bukan dijatuhin batu oleh arek-arek Surabaya, oleh santri, oleh mujahid, oleh kiai, tetapi dijatuhkan dirinya, ya, dengan senjata seadanya. Yang ada yang bawa pacul, ada yang bawa bambu runcing, ada yang bawa hanya pisau. Apa yang dia punyai melawan tentara Nika ini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di saat 10 November itu adalah masa di saat top rekornya. Di situ ada Bung Tomo mengambil RRI, ya, mengumumkan kepada seluruh masyarakat Surabaya khususnya dan sekitarnya. Dipanggillah semua seluruh rakyat Indonesia, ya, baik itu tukang bakso, tukang soto, tukang becak, siapapun, ya, untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan RI. Ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Yang mana perjuangan ini dulu diminta oleh siapa? Oleh Bung Karno, ya. Oleh Bung Karno agar kemerdekaan ini tetap dipertahankan. Nah, disitulah resolusi jihad ini menggema sampai terjadilah Surabaya itu Hari Pahlawan dengan terbunuhnya Jenderal Malabi. Ini tidak Gus jelaskan
secara gamblang, nanti para narasumber akan menjelaskan. Kesimpulannya apa yang gue sampaikan? Dulu Pak Karno yang meminta tolong. Dan saat ini Presiden kita lah, Bapak Presiden Jokowi, yang memberi penghormatan kepada para syuhada ini. Kepada para kiai, kepada para santri, kepada masyarakat umum, yang mana dengan bahu, bondo, pekel, nek perlu sak nyawa pisan mempertahankan kemerdekaan RI ini. Nah, hubungan daripada Pak Karno yang minta tolong, ya. Terus kemudian apa? Ya, Pak Jokowi lah yang memberikan penghormatan. Penghormatan itu disampaikan oleh Pak Jokowi di saat kunjungan di salah satu pesantren di Jawa Timur, yang mana saat itu sebenarnya mau waktu 1 Muharram. Kalau nggak salah di sekitar 2014 di saat Pilpres yang pertama dulu, alhamdulillah begitu Pak Jokowi menang tahun 2015 ya, setelah melalui musyawarah daripada para kiai-kiai yang ada, bukan ditetapkan pada 1 Muharram, tetapi ditetapkan pada saat resolusi jihad ini. Jadi Hari Santri Nasional ini memperingati 2 kekuatan. Yang pertama, 1, kekuatan Islam wasatiyah. Ya. Jadi di sini hadir teman-teman kami yang lintas agama. Ini kami hormat dan respect. Selama ada NU, insya Allah Indonesia dan Pancasila tidak akan terusik. Karena apa? Karena NU lah yang mendirikan Indonesia ini. Mulai kelahirannya ya sampai tercetusnya Hari Sumpah Pemuda, dan juga di saat proklamasi, dan juga di saat dirongrong PKI sampai resolusi jihad ini. NU selalu menjadi garda terdepan. Makanya pesan kami, jika sekiranya ada orang yang baru lahir di saat reformasi kemarin, mengaku-ngaku Islam, padahal itu hanya sebagai topeng, mau mengubah NKRI dan Pancasila ini. NU dan Muhammadiyah, Al-Wasliyah, serta ormas-ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan, ini yang mendirikan, turut andil besar, mendirikan bangsa, mendirikan NKRI dan Pancasila ini. Kalau ada yang coba-coba mengubah NKRI dan Pancasila, maka NU beserta ormas-ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan ini akan siap menjadi garda terdepan. Bagaimanapun sampai kapanpun, NKRI, Pancasila harga mati bagi kami masyarakat NU. Mari simak acara ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik. Syukron kasiron, Gus, atas pemaparannya dan pengantar diskusi kita malam ini, tanggal 22 Oktober. Selanjutnya akan dipaparkan lebih dalam dan lebih jelas oleh narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Arif MA, Ketua Gus Durian Nganjuk, Jawa Timur, dosen studi agama IAIN Kediri, Jawa Timur, dengan topik pembahasan sekilas sejarah santri dan pesantren di Indonesia dan sejarah Hari Santri Nasional mengapa ditetapkan tanggal 22 Oktober, itu akan dipaparkan oleh Dr. Muhammad Arif MA. Tafadhol ya Ustadz, tafadhol ya Kiai.
Aduh, dibantu Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Gus Soleh selaku inisiator Agama Cinta. Yang saya hormati Habib Ja'far. Yang saya hormati generasi kita ke depan, prospek kita masa depan, Mas Nurul, dan seluruh keluarga besar Agama Cinta, seluruh narasumber, serta seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Pertama kali kami sampaikan terima kasih kepada Gus Soleh, sekaligus mohon maaf, mungkin saya agak dan terlambat, karena sama juga kita ngurusi umat juga gitu, mohon maaf sekali, terutama kepada Mas Nurul juga yang gelisah nunggu itu nunggu itu bagi saya juga berat itu, masalah tersendiri, mohon maaf. Ya, kali ini kita bicara yang terkait dengan Hari Santri Nasional yang hari ini dirayakan tepatnya pada tanggal 22 Oktober. Dan pada materi kali ini saya akan menyampaikan beberapa slide terkait dengan materi yang diberikan kepada saya. Mas Nurul mungkin bisa bantu barangkali untuk menampilkan materinya. Iya, terima kasih, Mas Nurul. Siap. Iya, terima kasih. Siap, Gus. Materi yang kita bahas hari ini adalah dari santri untuk Indonesia damai, tanpa hoax, intoleran, dan ujaran kebencian. Kalau bicara santri, ya, saya kira Bapak, Ibu, Saudara semua tidak perlu ragu. Santri ini sangat toleran. Santri itu menjaga agar tidak menyampaikan atau memberitakan hoax. Santri itu sikapnya santun. Itulah saya kira Bapak, Ibu, seluruh peserta sudah tahu meskipun belum paham secara detail. Untuk itu saya mulai dari awal, apa itu santri. Santri itu kalau dari referensi yang saya baca, dari kata sastri atau sastra, itu bahasa India. Ada yang mengatakan Sanskertanya adalah cantrik, atau bahasa Jawa itu juga cantrik. Yaitu orang yang selalu mengikuti pada guru atau kiai. Itu santri. Nah, pesantren untuk apa? Ya, pesantren itu tempat para santri untuk belajar ilmu agama dan ilmu yang lain kepada para kiai. Santri itu tipologinya atau karakternya yang pertama adalah ditanamkan oleh para kiainya rasa atau sikap ikhlas. Sehingga santri ini istimewa sekali menurut saya. Karena apa? Ketika mau berangkat ke pondok, jauh-jauh hari atau bahkan setahun sebelumnya sudah angen-angen. Saya nanti di pondok akan berbuat yang maksimal, berbuat baik. Tawaduk kepada kiai, tawaduk kepada guru, para ustadz. Itulah santri yang mungkin tidak dimiliki oleh peserta didik yang lain mungkin terkait dengan
motivasi belajarnya ketika belum berangkat sudah punya gambaran, pondok saya nanti seperti ini. Saya nanti kalau ke pondok atau tinggal di pondok, saya akan berbuat sebaik-baiknya, mencari ilmu semaksimal mungkin. Bahkan tidak sedikit santri itu dalam mencari ilmu nderek kiai. Nderek itu apa yang diperintahkan oleh kiai dipenuhi. Seluruhnya tanpa berpikir dapat imbalan apa. Para bapak dan ibu, saudara sekalian yang saya hormati dan kami sayangi, bapak ibu yang tergabung di lintas agama, kita semua bersaudara, itulah santri. Karena tipologi santri atau figur santri itu saya mengalami sendiri. Kebetulan saya dilahirkan di lingkungan dekat pesantren, tapi di desa banget, di desa sekali. Tidak terjangkau dari manapun. Tapi alhamdulillah itu enggak membuat saya khususnya ketinggalan dalam hal ilmu dan informasi. Dan hidup saya dulu di dekat pesantren itu 500 meter ada gereja. Dan itu harmonis, tidak ada permusuhan, tidak ada intoleran, bahkan sangat toleransi. Waktu itu belum ada istilah intoleran, tapi sudah sangat toleransi. Itulah maka ketika saya membaca dari informasi agama cinta ini, saya langsung tertarik sekali. Karena itu bagian yang penting dari bangsa kita, yaitu bagaimana menjaga toleransi itu. Oke, saya lanjutkan tentang pesantren tadi ya. Pesantren itu ya hasil perjuangan para wali songo. Terutama kalau dalam sejarah itu yang pertama mendirikan pesantren adalah Sunan Ampel itu. Yang akhirnya ke Raden Patah dan seterusnya, sampai alhamdulillah hari ini kita masih melihat eksistensi pesantren. Saya kira bisa diteliti ini. Banyak pakar kelas internasional meneliti pesantren, betapa substansi pesantren itu luar biasa. Sampai menghadapi berbagai era zaman, itu sangat survive, dan mandiri. Itulah pesantren. Dan saya tadi yang pertama adalah ikhlas. Ternyata ikhlas itulah yang menjadi kunci utama, menjadi sebuah kekuatan zahir batin yang terbentuk pada diri santri itu. Kemudian santri itu prinsipnya adalah tawadhu. Ketika belajar, apa yang disampaikan oleh guru, itu diterima dengan apa, dengan ikhlas, tidak ada gurundul dan sebagainya. Mungkin kalau dibandingkan dalam lembaga pendidikan formal, ya mungkin seperti itu bisa dibilang orang-orang yang biasa rasional itu kok hanya ikut saja. Saya kira itu bukan urusan itu. Ketika dengan guru memang kaitannya adalah sambungan spiritual, sambungan keikhlasan guru kepada santri itu menjadi kunci utama manfaatnya ilmu. Hari ini kita buktikan. Gus Solah itu bagian dari santri dulu. Makanya seperti ini hari ini. Bukti itu, santri bisa hebat, bisa toleransi, bisa pluralis, bisa menghargai semua agama, semua aliran, bahkan seluruh kebinekaan itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Itu salah satu bukti santri. Itulah akhirnya dari sejarah yang ada, Bapak Presiden kita yang luar biasa, Bapak Joko Widodo itu melacak, meneliti sejarah santri. Itu. Makanya tanggal 22 Oktober 2015, saya masih ingat, itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Itu luar biasa kehebatan Bapak Presiden kita itu. Kehebatan apa? Melihat sejarah. Kalau mungkin sebelumnya presiden-presiden kita mungkin belum mengarah ke sana, tapi Presiden Jokowi ini, Joko Widodo, Bapak Joko Widodo ini luar biasa. Dan ini bukan untuk santri saja, untuk amannya atau prospek toleransi di Indonesia adalah santri ini yang jadi
penjaga gawang yang pertama. Untuk itu para Bapak Ibu, lintas iman, lintas agama tidak perlu ragu-ragu, apalagi curiga dengan santri. Santri itu jasa toleransi. Itu. Begitu itu. Dan mengapa tanggal 22 Oktober itu kaitannya dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45. Ketika itu tentara sekutu mau kembali lagi ke Indonesia yang terkenal dengan Hari Pahlawan itu. Nah, itu adalah resolusi jihad, yaitu perintah Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan segala kekuatan. Sehingga dari pihak pemerintah saat itu dan seluruh santri, para kiai, para ustadz jadi satu, seluruh umat Islam jadi satu, dan agama yang lain juga begitu, tapi komandonya dari resolusi jihad itu. Menguatkan sebuah kebulatan tekad, NKRI harga mati, merdeka tetap merdeka, tidak ada lagi peluang penjajahan yang akan terjadi di negara Indonesia. Itulah. Itu pertanyaan para santri dari berangkat tadi adalah ikhlas, tawadhu. Kemudian disiplin santri itu. Kalau nggak percaya dibuktikan. Setiap sholat di pesantren itu jamaah 5 waktu. Setelah itu ngaji, ya ngaji. Tidak ada santri yang mohon maaf, waktunya ngaji, waktunya sholat, keluyuran, enggak ada. Itu kalau yang mungkin belum paham tentang santri. Jadi santri itu kelihatannya penampilan sederhana emang, tapi disiplinnya luar biasa. Terutama yang dialami oleh Gus Soleh di Gontor, Tebuireng, dan seterusnya. Benar-benar yang luar biasa itu. Yang menghasilkan lulusan alumni santri yang luar biasa juga. Berikutnya, mungkin slide berikutnya, Mas Nurul. Ya. Ini bisa dilihat dari Ikrar Santi. Nah ini. Saya membaca ini luar biasa ngeri tadi. Saya tadi juga upacara hari santri. Sangat ngeri, bahkan dada saya sempat luar biasa ini berdebar. Kalau nggak percaya ini Ikrar Santi, mari saya baca satu persatu. Yang pertama di situ adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sudah ini, sudah NKRI. Satu. Nah, isinya ikrar. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, semua orang tahu Islam masuk aja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya Islam moderat, Islam wasatiyah, Islam yang bisa menjaga sikap toleransi, Islam yang mencintai Pancasila, Islam yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang ke-1, Ikrar Santri. Nomor 2, Mas Nurul dibuka slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya, oke. Yang kedua, Ikrar Santri adalah sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Terutama para Bapak Ibu yang hari ini ikut webinar Agama Cinta, saya sampaikan seperti ini. Dadanya santri seperti ini, hatinya santri seperti ini, dan perilaku santri seperti ini. Lahir batin itu satu, ya, satu kesatuan. Itu santri. Kalau yang namanya cinta tanah air, betul, cinta tanah air betul. Iya. Tidak main-main, itulah santri. Nah, maka Bapak Ibu yang mungkin ya berbeda agama dengan para santri ini, janganlah ragu-ragu. Mari ya,
kita menyatukan langkah bersama para santri yang hari ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Ini nilai-nilai kepesantrenan, nilai kesantrian atau santri itu seperti ini. Berikutnya ikrar yang ketiga, nanti kita buktikan, kita lihat ikrarnya santri. Slide berikutnya Mas Nurul. Yang ketiga, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Loh, ini sudah global ini santri itu. Orientasi, pemikirannya, visioner ke depan. Perdamaian dunia ini loh, poin yang terakhir ini. Coba. Tidak bisa dilakukan lagi. Makanya muncul para santri seperti Gus Soleh, Habib Ja'far, mungkin penerusan nanti ada Mas Nurul dan yang lain, Bapak Ibu yang ada di webinar ini, termasuk moderator dan yang lain. Saya juga berusaha begitu. Ini tanpa dikomando di perintah negara, ini sudah seperti ini sikapnya santri. Seperti ini. Menjaga ini. Ya, menjaga betul, dan bersedia betul ini. Makanya itu kalau resolusi jihad, apalagi dikomando oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, udah nggak ada ragu lagi, jelas berangkat. Nah, makanya buktinya sekutu kalang kabut sudah nggak mampu menghadapi keberanian para santri dan seluruh elemen yang waktu itu bersatu. Itu bukti yang hari ini kita rasakan juga. Berikutnya, ikrar santri yang keempat. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini Suaranya Mas Nurul. Halo? Sinyalnya kayaknya. Sinyalnya Gus Arif. Halo? Halo Gus Arif. Lagi asik-asik kita dengarnya. Tiba-tiba putus di sinyal. Halo? Mas Arif, Pak moderator di handle dulu sebentar. Bagaimana Ustaz? Mungkin sinyal Tat. Gus? Ya mungkin bisa dilanjut ke narasumber selanjutnya. Yai. Narasumber selanjutnya ya? Iya. Ya. Tanya Bismillahirrahmanirrahim. Pulsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Arif. Ya. Baik kalau gitu kita berlanjut. Gus Arif udah meninggalkan tempat. Gus Arif suaranya mungkin bisa lebih besar lagi karena di saya kecil kedengaran. Monggo dilanjut Pak Moderator. Ya, terima kasih. Mungkin Ustadz Dr. Muhammad Arif sinyal atau gangguan. Kita berlanjut kepada narasumber selanjutnya.
yaitu Bapak Syahrial Ardiansah, SHIMH, yang saya hormati, Ketua LTNU Denpasar Bali, dosen STAI Denpasar Bali, dengan topik bahasan perjuangan para kiai pesantren melawan penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga tercetusnya resolusi jihad. Al-Mukarram Syahrial Ardiansah SHI Muhammad. Tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati narasumber itu Gus Soleh Marzuki, kemudian Dr. Muhammad Arif, ada Syarif Ja'far Sodiq bin Yahya, kemudian narasumber lainnya yaitu Kang Ayi nih, sama-sama LTNU. Beliau di Bandung, saya di Bali. Dan kemudian tak lupa moderator Kang Andri Bayu. Terima kasih atas waktunya. Pada malam hari ini saya bisa kumpul lagi. Beberapa session saya absen ini. Alhamdulillah dihubungi Gus Soleh, bisa gabung kembali. Terima kasih Gus. Baik, pada malam hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang perjuangan Kiai, yaitu melawan penjajah pada zaman Belanda, baik sebelum kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, hingga tercetusnya resolusi jihad. Monggo Kang Nurul untuk menampilkan slide. Oh, bukan ini ya? Sebentar. Sebentar Kang Nurul. Ada yang keliru itu. Mohon maaf. Baik, sambil menunggu materi yang akan saya sampaikan, Mas Nurul bisa nunggu materi yang saya kirim, itu keliru. Baik, untuk membuka bahwa pesantren yang ada di Indonesia, yang diampu oleh, yang diasuh, yang didirikan oleh para kiai, khususnya ulama-ulama yang ada di Indonesia, semuanya meneruskan dakwah Wali Songo, yaitu melalui dakwah yang ramah dan berbasis kebudayaan. Dan upaya-upaya perjuangan tersebut mendapatkan tantangan yang tidak mudah, karena bangsa Indonesia dalam kondisi terjajah pada waktu itu. Dan salah satu ulama yang terus memperjuangkan dakwah Wali Songo diantaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita tahu bahwa Kiai Hasyim Asy'ari adalah murid dari Syekhona Khalil Bangkalan, yaitu beliau bukan hanya
menjadi seorang santri, kemudian beliau juga menjadi seorang ulama. Ya, terima kasih. Bisa di slide ketiga langsung. Ya, ini. Ya, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari menuntut ilmu dari para guru-guru yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Beliau juga menuntut ilmu dengan para kiai lainnya, yaitu belajar hingga ke Tanah Suci Mekah. Beliau mendalami ilmu agama, kemudian dibawa ke Indonesia. Tujuannya bukan menumpuk harta, bukan untuk menimbun ke dunia, harta-harta yang ada duniawi. Tapi beliau adalah mengamalkan ilmunya agar diajarkan kepada warga dan anak-anak yang ada di Indonesia, memberikan bimbingan dan pendidikan, juga menghidupi ruh mereka dengan agama Islam. Dan beliau sangat mendorong rakyat sepulang dari Tanah Mekah itu agar rakyat ini mau belajar dan mau menuntut ilmu. Karena kalau orang yang tidak belajar, tidak menuntut ilmu, akan mudah, ya kita tahu, kalau orang yang tidak belajar dan tidak mau menuntut ilmu itu gampang dibodohi, gampang diakali oleh orang lain. Next, Mas, Kang Nurul. Ya, kita tahu bahwa pesan Mbah Hasyim yang sangat terkenal dalam buku Muhammad As-Shihab, bahwa bangsa ini tidak akan jaya jika warganya bodoh. Hanya dengan ilmu suatu bangsa itu menjadi baik. Ini adalah pesan beliau ketika beliau selepas dari Tanah Mekah. Yang beliau mengajarkan kepada masyarakat, kepada warga yang ada di sekitar Tebu Ireng, Jombang, beliau ajarkan itu. Agar masyarakat mau menuntut ilmu, mau belajar ilmu agama. Ini adalah pesan dari Mbah Hasyim. Next, Kang Nurul. Dan selain itu, ini menjadi sebuah catatan sejarah bahwa jiwa nasionalisme Mbah Hasyim ini muncul ketika beliau masih di Tanah Mekah. Masih di Tanah Mekah, jiwa semangat anti kolonialisme. Kemudian beliau mengadakan pertemuan di bulan Ramadan, yaitu di Masjidil Haram tepatnya di Mekah. Beliau kumpulkan bersama teman-teman seperjuangan beliau di Mekah, kemudian kumpul di Multazam, saling berhadapan, kemudian mengambil sumpah dekat pintu Ka'bah. Karena pada waktu itu negara-negara selain negara Indonesia juga kondisinya berkecamuk, kondisinya juga sama-sama tidak stabil. Zaman itu kondisi-kondisi negara banyak yang terjajah, tidak stabil. Maka dengan inisiatifnya Mbah Hasyim mengumpulkan teman-teman seperjuangannya, mengambil sumpah di Multazam, menyikapi kondisi di negara-negara masing-masing yang ada di daerahnya yang terjajah. Bahwa kesepakatannya itu yang timbul adalah tekad berjuang di jalan Allah demi tegaknya agama Islam. Nah, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam. Jadi yang pertama yang beliau tekankan adalah bahwa untuk berjuang ini harus dengan ilmu dan harus menyebarkan ilmu. Saat ini banyak orang yang salah persepsi, berjuang tanpa ilmu.
bersemangat dalam beragama tanpa ilmu, sehingga keliru jalannya, sehingga mudah diarahkan. Ada kabar yang belum tentu jelas, karena tidak punya ilmunya ikut-ikutan. Ada berita mengenai ini, kemudian dia ikut-ikutan, tanpa dia pelajari, tanpa dia dalami, karena terbatasnya ilmu pengetahuan. Maka orang yang berjuang itu mesti harus mempunyai ilmu. Ini kesepakatan yang diambil dan disepakati oleh teman-teman perjuangannya Mbah Hashim agar berjuang menyebarkan dakwah Islam, tegaknya Islam, dan menyebarkan pengetahuan serta pendalaman ilmu agama. Ya, next Mas Kang Nurul. Selepas beliau pulang dari dari Tanah Mekah, kemudian beliau mendirikan pondok pesantren, yaitu yang bernama Tebu Ireng di Jombang. Dan Tebu Ireng ini banyak melahirkan ulama-ulama yang nasionalis, ulama-ulama yang luar biasa, bukan hanya membela agama, tapi juga membela bangsanya. Yang lahir dari Jombang diantaranya adalah Kiai Mukhtar Syafaat Pulau Agung, kemudian Kiai Ahmad Siddiq Jember, yang beliau adalah tokoh pencetus kitab NU. Nah, banyak kiai-kiai yang lahir dari pondok pesantren Tebu Ireng bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengajarkan agar mempunyai semangat nasionalisme. Kemudian santri-santri ini pun melahirkan calon-calon pejuang muslim yang tangguh, yang mampu melihara, melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam di seluruh pelosok Nusantara. Tentunya kita tahu bahwa yang menjadi cara untuk mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh santri-santri Mbah Hashim adalah ajaran Islam yang moderat, ajaran-ajaran Islam yang ramah, ajaran-ajaran Islam yang santun. Tidak seperti yang terjadi kekinian. Sedikit-sedikit membawa agama, sedikit-sedikit membawa kalimat yang seharusnya tidak diucapkan. Dan kita tahu bahwa Mbah Hashim ini merupakan ulama abad ke-20 yang dengan catatan bahwa santri yang lahir dari pondok pesantren Tebu Ireng, yang kemudian santri-santri yang mendirikan pesantren, kemudian santrinya lagi mendirikan pesantren, adalah mereka yang diajarkan bukan hanya ilmu agama, tapi semangat nasionalis. Sehingga ada perkataan di NU ini bukan hanya belajar agama, tetapi juga belajar bernegara. Ini adalah kelebihan kalau ngaji di NU. Baik, next, Kang Nurul. Dan menjadi catatan pondok pesantren saat zaman penjajahan adalah bahwa pesantren itu tidak mudah tunduk kepada penjajah. Dan mereka melawan dengan perlawanan kulturnya. Dan tidak jarang pondok-pondok pesantren yang melawan penjajahan itu menjadi spiones Belanda, tidak luput dari spiones Belanda. Dan pesantren-pesantren inilah salah satu sebagai tonggak perjuangan yang ada di masyarakat, selain para tentara-tentara dan polisi yang ada. Kita tahu pesantren-pesantren yang berjuang itu seperti pesantren Salafiyah Syafi'iyah seperti yang kemudian melahirkan tokoh pergerakan Kiai Asad Syamsul Arifin, kemudian di Lirboyo juga ada Kiai Mahrus Ali, ada Gus Maksum yang juga belum ikut bersama para santrinya melawan penjajahan Belanda. Dan banyak pesantren lainnya di Jawa Barat ada Kiai Abbas,
beliau juga melawan penjajahan, dan beliau membantu saat terjadinya resolusi jihad. Nah, kemudian pesantren ini menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya tempat menempa ilmu agama, tapi juga menjadi wadah pergerakan nasional. Hingga akhirnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan baik secara lahir dan batin. Jadi peran santri, peran pondok pesantren ini bukan hanya menempa ilmu agama, tapi juga dididik untuk mencintai bangsanya, mencintai negaranya. Dan ini sudah ditanamkan sudah sejak sebelum zaman penjajahan. Dan ini sudah mendarah daging bagi para kiai, khususnya kiai NU, yang telah berjuang tanpa meminta suatu imbalan ataupun gelar kepada bangsa Indonesia ini, kepada pemerintah. Dan beliau bersama santrinya lahir batin untuk menjaga tanah air, mempertahankan kemerdekaan. Next, Kang Nurul. Karena pondok pesantren ini sangat tegas dan tidak mau menunduk kepada penjajah, sehingga Belanda memprovokasi. Belanda menuduh pondok pesantren ini sebagai tempat ajaran yang ekstrim karena melawan Belanda. Ya seperti itulah. Kalau sudah Belanda, baik Belanda ataupun Jepang, biasanya kalau sudah kalah menuduh yang baik menjadi jahat. Apakah saat ini seperti itu? Apakah saat ini seperti zaman Belanda yang baik disalahkan? Ya, tuduhan-tuduhan Belanda ini banyak pada pesantren, termasuk melakukan upaya kekerasan dengan menghancurkan pesantren. Bagaimana dulu tentara-tentara ingin menghancurkan pesantren, seperti dulu di zamannya kayak Syamsul Arifin di Sukoharjo. Banyak Belanda yang sudah siap di hutan-hutan sekitar pondok ingin mengebom pondok pesantren. Tapi setelah mendekati pondok pesantren, nggak terlihat itu ada pesantren. Yang terlihat adalah hutan-hutan. Padahal dia lihat itu ada pondok. Nah, ini adalah salah satu dari karomah Kiasa. Bahwa dengan amaliyah, dengan karomah, sehingga pondok pesantren tidak terlihat. Dan ini terjadi. Kemudian untuk membenarkan tindakan represifnya para tentara Belanda, Belanda berdalih menuduh bahwa pesantren merupakan wadah perusuh, pemberontak. Ini adalah permainan dari penjajah. Ya, kalau di Betawi ada namanya pitung. Ketika pitung berani melawan penjajah, kemudian pitung dituduh sebagai pencuri, sebagai perompak. Ini adalah kekalahan, sebagai salah satu kekalahan yang dialami. Akhirnya melawan dengan tuduhan-tuduhan. Dan ini tidak dilakukan oleh santri. Dan santri menjauhi dari hal-hal yang menuduh yang tidak baik. Next. Dan kita tahu bahwa resolusi jihad sebagai penyemangat untuk melawan penjajahan Belanda. Dan itu diseru oleh Kiai Hasyim Asy'ari karena pada waktu setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus, kemudian di bulan awal Oktober, tentara Jepang dengan sekutunya datang ke Surabaya. Akhirnya bingung, Bung Karno memerintah kepada Bung Tomo agar sowan kepada Mbah Hasyim untuk menghadap Mbah Hasyim untuk meminta fatwa, untuk meminta doa restu. Kita tahu bahwa
Bung Karno adalah seorang presiden, kemudian beliau ternyata butuh kepada ulama, butuh kepada santri untuk membela negaranya. Dan sehingga setelah memberikan fatwa kemudian untuk membalik Surabaya. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Soleh bahwa merebut RRI, kemudian mengucapkan lantang, seruan lantang untuk melawan penjajah oleh Bung Tomo dan mengucapkan takbir. Dan itu adalah takbir yang sangat membawa semangat para santri dan masyarakat untuk berjuang melawan penjajah. Dan bahwa kita tahu membela tanah air itu adalah seruan dari Kiai Hasyim Asy'ari yang mewajibkan hukumnya adalah fardu kifayah, fardu ain. Membela tanah air hukumnya fardu ain bagi penduduk yang radiusnya 80 atau ada yang mengatakan 90 kilo di Surabaya. Masyarakat, semua warga, santri dalam bidang apapun agar mengangkat senjata. Ya, senjata yang ada ya apa saja, ada bambu ya diambil, ada kayu ya dibawa. Apa saja yang ada di sekitarnya. Dan itu tidak pandang bulu, baik tua, muda, anak kecil, levelnya atau derajatnya semua wajib melawan dengan senjata. Ini adalah sebuah yang sangat motivasi para santri dan masyarakat untuk berjuang melawan penjajahan Belanda. Dan ini adalah menjadi sebuah tanda bahwa seruan ataupun arahan kiai itu didengar bukan hanya oleh masyarakat warga, tetapi juga oleh pemerintah, oleh tentara. Dan kita tahu next selanjutnya bahwa perlawanan santri yaitu dengan senjata padanya. Kita tahu bahwa Kiai itu pernah menceritakan saat tadi peristiwa 22 Oktober, Kiai Abbas bersama santrinya membawa beberapa gerbong terdekat penjara itu, kemudian melemparkan tasbih sehingga pesawat di atas itu hancur, meledak. Nah, salah satu tasbih yang mengadukan dan ini jadi. Dan saat berperang sang menggunakan punya dia tasbih kayu ya punya celurit di bawah dan Ustadz Syahrial, ya, itu jangan di mute, di unmute. Nah, ini baru kedengaran. Sip. oke, siap. Siap. Dan kita tahu bahwa banyak santri yang meninggal saat peristiwa 22 Oktober. Dan salah satunya bisa menaklukkan, membunuh Brigjen Malabi, yaitu Solihin. Kiai Solihin ini adalah santri Tuwireng, beliau kepala pondok. Dan beliau termasuk santri yang sakti, terkenal, yang dikenal santri sakti pada waktu itu. Nah, beliau yang membunuh Jenderal Malabi.
Entah kenapa di sejarah di film itu bernama Harun. Saya juga nggak tahu kenapa namanya Harun. Yang saya cek di tulisan-tulisan yaitu Solihin. Bahwa Kiai Solihin ini adalah santri yang berasal dari Cirebon. Nah, beliau ini termasuk santri yang sakti. Kenapa? Pada waktu itu ada seorang santri juga, kepala madrasah, itu meninggal. Kemudian diperintah oleh Mbah Hasyim, Solihin, kamu tolong ambil jenazah saudaramu. Bagaimana Kiai? Saya nggak punya senjata, hanya punya tembakan ini. Sudah berangkat. Bismillah, saya bacakan hizib. Berangkat kamu, ambil mayat saudaramu itu. Santri sini juga. Dengan kepercayaan yang luar biasa, beliau mengambil jenazah untuk dimandikan dan dimakamkan. Dalam perjalanannya, ketika mau hendak mengambil jenazah itu, sebagaimana pesan dari Mbah Hasyim, agar menembakkan ke arah langit. Saat beliau menembakkan ke arah langit mengambil jenazah itu, bunyinya seperti dentuman bom. Ini adalah hasil karena perintah dari Mbah Hasyim. Senjata bisa berupa dentuman bom. Sehingga kalang kabut tentara-tentara pada waktu itu. Akhirnya bisa diambil jenazah itu untuk dimandikan, kemudian disolati, kemudian dimakamkan. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan yang dialami oleh santri. Dan kita tahu bahwa sejarah-sejarah yang ada bahwa yang tercatat adalah bukan perjuangan para kiai-kiai. Walaupun kita tahu bahwa perjuangan kiai-kiai itu banyak sekali. Hampir seluruh pondok pesantren memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan bersama para santri. Walaupun ternyata di buku pelajaran di sekolah-sekolah dasar yang ada adalah Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, nah itu saja. Padahal banyak sekali peran dari para kiai-kiai pesantren untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Next, selanjutnya, tinggal 3 menit saya sampaikan, ya, saya minta waktunya. Bahwa sehingga tercetusnya adagium cinta tanah air dari Mbah Hasyim. Bahwa kita tahu bahwa Bung Tomo ini pernah meminta Kiai Hasyim untuk mengusir dari beliau sudah dipantau terus oleh tentara pada waktu itu, tentara Jepang. Tapi beliau tetap bersikukuh, bertahan hingga titik darah penghabisan, tidak akan pindah dari Jombang. Sehingga beliau mengatakan, hubbul waton minal iman, yang menjadi pegangan para santri, yang menjadi pegangan masyarakat Nahdien, warga Nahdien untuk mencintai tanah air ini adalah bagian dari iman. Dan ini tidak terbantahkan, dan ini menjadi semboyan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Dan kita tahu tanah air itu adalah di mana kita lahir dan di mana kita tinggal. Saya asli Bekasi, saya cinta Bekasi. Ketika saya hijrah ke Bali, maka saya cintai juga di mana tempat saya tinggal. Ini adalah refleksi dari cinta tanah air. Next, selanjutnya. Dan kita tahu ada 5 butir resolusi jihad yang dicetuskan oleh Mbah Hasyim. Tercatat ada 5. 5 diantaranya yaitu yang terakhir tadi, bahwa kewajiban perang melawan tentara Belanda, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam radius 80 sampai 90 km. Dan itu adalah perang suci atau jihad dalam konteks saat zaman penjajahan. Untuk saat ini jihad perang tidak berlaku. Dan ini ada 5 butir fatwa resolusi. Next, selanjutnya.
bahwa saat masa penjajahan Jepang, pada zaman Jepang itu Mbah Hashim pernah disiksa oleh Kaisar Tenohika, namanya Tenohika. Mbah Hashim beliau siksa, pasangannya beliau jika tidak Terus Nurul. ya kedengaran suara saya nggak? Oke, Syahrial. Iya. Baik, yang terakhir bahwa kita tahu saat masa penjajahan Jepang pun Mbah Hashim tetap menolak cara menghormati Kaisar Tenohiko yang berasal dari Jepang. Sebagaimana kita tahu untuk di wilayah mereka, cara menghormati itu biasanya melebihi cara ruku, bahkan sampai model sujud seperti di film-film Cina kita lihat. Dan itu adalah bagi Mbah Hashim, bagi ajaran Islam tidak diperbolehkan menghormati sampai melebihi batas ruku. Baik, terima kasih dari saya, sekian untuk penyampaiannya. Mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kasiron. Terima kasih kepada narasumber kita, Al-Ustadz Syahrial Ardiansyah, SHI, MH, Ketua LTNU dan Pasar Bali. Jadi para santri dahulunya memang hubul watan minal iman. Jadi cinta kepada negerinya, kepada bangsanya, itu adalah bagian daripada iman. Jadi dari perjuangannya luar biasa, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Jadi perjuangan para santri melawan para penjajah hingga kepada kemerdekaan saat ini itu sungguh luar biasa. Selanjutnya yang saya hormati narasumber berikutnya, Al-Ustadz Ayik Heriansyah. Jadi profil beliau ex mantan radikalis, mantan ketua HTI Babel, dan sekarang syukur alhamdulillah adalah pengurus LDNU Jawa Barat dengan membawa topik bahasan Islam masuk dan berkumpul di Indonesia dengan cara tradisional, melalui pesantren-pesantren dan akulturasi budaya. Dan mengapa justru saat ini marak kelompok-kelompok radikalis, ujaran kebencian dan intoleran. Dan kebetulan ini narasumber kita punya pengalaman, Al-Ustadz Ayik Heriansyah. Al-waktu iyakum. Tafadhali Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan webinar pada hari santri. Mudah-mudahan
webinar kita ini mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salam dan sholawat untuk junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan, pengorbanan dan keikhlasannya, alhamdulillah kita sampai hari ini masih menjadi umat yang beragama. Terima kasih saya ucapkan kepada Gus Soleh yang telah memprakarsai dan menyelenggarakan webinar kita malam ini, dan juga kepada Mas Moderator Andri dan kepada para narasumber lainnya. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang Hari Santri itu adalah peristiwa akan diserangnya kota Surabaya ya oleh tentara Inggris, yang kemudian dari situ melahirkan resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itu menunjukkan bahwa sebenarnya negara Republik Indonesia yang baru diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah negara yang sah menurut hukum agama. Ya. Jadi negara Indonesia itu negara yang sah menurut syariat Islam dan menurut hukum agama yang lain. Artinya apa? Artinya karena negara ini adalah negara yang sah, maka negara ini harus dipertahankan. Ya, negara ini harus dipertahankan. Nah, itulah kemudian yang melatar belakangi adanya kewajiban jihad melalui resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini. Jadi persoalan keindonesiaan, kebangsaan itu sebenarnya sudah clear. Itu sudah clear. Bahkan sudah clear, sudah selesai itu sejak 9 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, yaitu pada saat Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama di Banjarmasin pada tahun 1936. Pada Munas Alim Ulama itu sudah diputuskan bahwa Indonesia ini itu disebut sebagai Darussalam, jadi negara yang damai, bukan Darul Harbi ya, bukan tempat perang, bukan juga Darul Kufur atau negara kafir, bukan. Artinya sebenarnya sebelum Indonesia ini menjadi sebuah negara yang sempurna, yang utuh, persoalan agama atau status dari Indonesia ini sudah selesai. Itu sudah selesai, itu 9 tahun sebelum proklamasi. Oleh karena itu wajar ketika proklamasi kemerdekaan tahun 1945, itu para ulama itu sudah tidak mempermasalahkan lagi dari sisi sah tidak sahnya negara Indonesia. Ini sudah sah. Karena sudah sah, maka harus dipertahankan keberadaan negara Indonesia ini. Nah, akhir-akhir ini keabsahan negara Indonesia ini mau digugat oleh beberapa kelompok Islam radikal yang mengusung ide khilafah. Ya. Jadi mereka terus menggoyang kepercayaan masyarakat tentang keabsahan negara Indonesia. Nah, sebenarnya motivasi mereka menggoyang kepercayaan masyarakat tentang keabsahan Indonesia dengan cara mempermasalahkan kembali keabsahan Indonesia ini bukan motif agama. Ya, motifnya itu bukan karena Indonesia ini dalilnya lemah, bukan karena Indonesia ini dalilnya salah, bukan itu, bukan. Itu mah sebenarnya setelah kita kaji-kaji, ternyata justru Indonesia ini sangat kuat dasarnya, sangat kuat dalilnya, sehingga harus dipertahankan sampai kapanpun. Kemudian yang menjadi motivasi dari kelompok-kelompok radikal itu apa sebenarnya? Jadi yang menjadi motivasi kelompok radikal itu adalah kepentingan politik.
Jadi masing-masing kelompok radikal ini ingin menjadi penguasa, gitu. Nah, cuman kalau mereka langsung menyampaikan niatnya itu ingin jadi penguasa, otomatis akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu niat mereka ini itu ditutupi dengan wacana-wacana atau narasi-narasi yang berbau agama. Salah satunya adalah dengan cara mengusung ide khilafah. Ya, nah kelompok-kelompok radikal ini kemudian menggunakan metode-metode atau cara-cara yang sebenarnya tidak islami atau tidak agamis ya dalam memperjuangkan ambisi politik mereka. Pertama, mereka memperjuangkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama dan aturan negara. Yang kedua, mereka justru menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan agama, yaitu dengan cara-cara menyebarkan hoaks, ya, menanamkan kebencian, ya, memfitnah dan lain-lain. Nah, cara-cara ini mereka gunakan semata-mata karena memang tidak ada cara yang sifatnya agamis, tidak ada cara yang sifatnya sesuai dengan syariah untuk memperjuangkan khilafah mereka. Ya, jadi tidak ada cara-cara yang sifatnya argumentatif, yang sifat ilmiah untuk membenarkan perjuangan mereka tentang khilafah. Oleh karena itu, mereka menggunakan cara-cara tadi, cara-cara yang justru bertentangan dengan agama ya, seperti menyebarkan hoaks, menanamkan kebencian, menyebarkan fitnah dan lain-lain. Nah, justru di situ kita bisa melihat bahwa mereka itu sebenarnya bukan mau ingin memperjuangkan agama. Jadi mereka itu sebenarnya itu bukan berjuang itu bukan karena dorongan iman dan takwa kepada Tuhan. Jadi mereka ingin memperjuangkan khilafah itu bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan itu. Jadi perjuangan kelompok-kelompok radikal yang suka menyebarkan hoaks, menanamkan kebencian, menyebarkan fitnah itu sama sekali tidak ada hubungan dengan agama. Ya, buktinya cara-cara mereka yang justru menentang agama. Nah, jadi ini murni motif mereka ini adalah motif politik. Kalau saya mengatakan bahwa perjuangan khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok radikal itu adalah perjuangan yang sifatnya sekuler. Jadi perjuangan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuhan, gitu. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi ini perjuangan sifatnya sekuler, yaitu semata-mata ingin meraih kekuasaan politik. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan politik adalah dengan memutuskan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ya, jadi dengan cara memutuskan kepercayaan masyarakat, itu istilahnya itu darbul alaqah bainal ummah wal hukam. Jadi memutus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, bagaimana supaya masyarakat tidak percaya kepada pemerintah? Ya, mereka menyebarkan hoaks. Ya, menyebarkan hoaks, mengebuli pemerintah, kemudian fitnah dan lain-lain. Nah, inilah sebenarnya yang salah. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia ini adalah pemerintah yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Jadi pemerintah yang sah itu tidak boleh digulingkan atau termasuk tidak boleh dilakukan upaya-upaya untuk menggulingkannya. Karena itu dalam pandangan agama disebut dengan pemberontak atau buot. Kalau mereka konsisten dengan syariah yang mereka maksud, ya seharusnya mereka itu harus dihukumi dengan syariat, yaitu dengan cara diperangi, kan begitu. Tapi tidak begitu pada kenyataannya, karena kita punya banyak pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya selain hukum yang moral. Ya. Nah, munculnya kelompok-kelompok radikal khususnya di awal abad 21 ini menjadi tantangan dan ancaman tersendiri bagi para santri dalam rangka untuk mempertahankan negara yang telah didirikan oleh para kiai. Ya. Jadi ini menjadi tantangan dan ancaman bagi para santri. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan negara ini, ya, dengan cara melawan setiap narasi-narasi, setiap hoaks, setiap fitnah yang beredar di tengah-tengah kita, khususnya di media sosial.
Jadi kewajiban para santri sekarang bertambah. Bukan hanya mempelajari kitab kuning, bukan hanya melakukan ibadah mahdoh, tapi juga sekarang ini bagaimana melawan atau melakukan kontra narasi terhadap kelompok-kelompok radikal yang ingin menghancurkan negara yang telah didirikan oleh para kiai. Ya, ini mau tidak mau tugas ini harus dilaksanakan oleh para santri. Karena kalau tidak dilaksanakan oleh para santri, siapa lagi yang mau mempertahankan negara ini? Begitu. Nah, oleh karena itu para santri harus memberi dan harus mempunyai kesadaran politik keumatan dan kebangsaan dan kenegaraan. Jadi para santri tidak cukup sekarang hanya ngaji hanya ngaji bab toharo, sholat, puasa itu nggak cukup. Sekarang itu harus ngaji sampai selesai, sama tuntas itu sampai bab siasa, bab imamah atau bab khilafah. Nah, tinggal nanti bagaimana cara mengkontekstualisasikan bab siasa, imamah dan khilafah itu dengan kondisi sekarang. Misalnya begini, misalnya dalam kitab kuning itu kan disebut khilafah atau imamah itu kan nasbul imam, ya, nasbul imam. Nasbul imam itu kan sebenarnya kan memilih dan mengangkat pemimpin, ya. Memilih dan mengangkat pemimpin adalah kewajiban. Karena tanpa adanya seorang pemimpin maka tidak akan terjadi sebuah kehidupan. Ya. Tanpa adanya seorang pemimpin maka tidak akan terjadi sebuah kehidupan. Nah, oleh karena itu maka memilih dan mengangkat pemimpin hukumnya wajib, harus itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan khilafah atau imamah atau nasbul imam. Nah, sekarang bagaimana cara mengamalkan nasbul imam itu? Ya, di semua kitab kuning kalau membahas masalah khilafah atau imamah pasti definisinya nasbul imam. Nah, sekarang mengamalkannya bagaimana? Ya, mengamalkannya dengan cara sekarang ini ya pilpres dengan pemilihan presiden. Itulah yang saya maksud dengan kontekstualisasi dari isi kitab kuning. Jadi kita melakukan kontekstualisasi konsep khilafah, ya, yang disebut nasbul imam itu, ya, dengan cara pemilihan presiden. Nah, kalau makna khilafah itu adalah pemilihan presiden, maka sebenarnya khilafah yang dimaksud para ulama itu sudah kita terapkan, sudah kita amalkan dengan pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali. Ya, jadi khilafah itu bukan khilafah versinya Hizbut Tahrir. Yang dimaksud ulama itu bukan khilafah versi Hizbut Tahrir. Karena ketika para ulama itu menulis bab khilafah di kitab kuning itu Hizbut Tahrir belum ada gitu. Jadi mereka ketika membicarakan khilafah itu bukan sedang membicarakan khilafah versi Hizbut Tahrir. Demikian juga mereka bukan sedang membicarakan khilafah versi ISIS, bukan mereka sedang membicarakan khilafah versi Al-Qaeda atau Jamaah Islam, bukan. Jadi khilafah yang ada di kitab kuning itu tidak ada hubungannya dengan khilafah yang sedang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok radikal pada saat ini, nggak ada hubungannya itu. Ya, nggak ada hubungannya. Nah, tapi kita perlu kita perlu apa namanya jawaban. Kalau begitu bagaimana cara kita mengamalkan bab imamah atau khilafah itu? Ya sebenarnya nggak susah. Sebenarnya itu hanya persoalan konteks bagaimana kita mengkontekstualisasi hal tersebut. Ya kontekstualisasinya tersebut adalah dengan cara pilpres. Jadi kalau kelompok-kelompok radikal itu jujur ya, kalau mereka jujur, tulus, memang karena dorongan keimanan takwa, karena dorongan berdasarkan ilmu yang benar. Kalau mereka benar-benar ingin menegakkan khilafah, mereka tinggal ikut pilpres saja. Jadi kalau pilpres mereka nyoblos gitu. Nah, itu khilafah itu tegak. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan tantangan bagi para santri bagaimana menjawab narasi-narasi kelompok radikal itu dengan cara melakukan kontekstualisasi isi kitab kuning khususnya pada bab siasa, imamah atau khilafah tersebut. Ya. Tanpa kita melakukan kontekstualisasi, maka persoalan yang ada di masyarakat itu tidak akan kita temukan jawabannya di kitab kuning. Ya, di kitab kuning nanti akan dipelesetkan oleh kelompok radikal seolah-olah khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok radikal itu ada di kitab kuning, padahal enggak gitu. Ya, seolah gitu. Seolah kan makna khilafah itu dipelintirkan menjadi khilafah tahririyah begitu, padahal enggak ada hubungannya. Hadis-hadis tentang khilafah itu dipelintirkan atau dibelokkan maknanya menjadi seolah kewajiban menjadikan khilafah versi Hizbut Tahrir. Itu enggak ada hubungannya. Ya. Nah, tapi itu
catatan bagi kita, mengapa kita tidak melakukan kontekstualisasi, sehingga kemudian umat itu akhirnya menerima pemelintiran makna khilafah itu dari kelompok radikal gitu. Nah, ini menurut saya tantangan bagi para santri untuk menjawab narasi-narasi kelompok radikal ya dengan cara melakukan kontekstualisasi kitab kuning. Karena para santri sekarang ini memiliki kewajiban untuk mempertahankan negara Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para ulama. Kita mungkin tidak mungkin mau menyerahkan negara Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan keringat kepada amirnya Hizbut Tahrir, nggak mungkin kan? Loh, Amir Hizbut Tahrir itu siapa? Kok ujung-ujung mau ngambil negara Indonesia? Atau kita juga tidak mau dan tidak rela menyerahkan Indonesia yang telah diperjuangkan para ulama, ya, dengan darah dan keringat itu diserahkan kepada khalifahnya ISIS misalnya. Nggak mau kita kan? Yo, siapa itu ISIS? Kok ujung-ujung mau mengambil negara Indonesia? Perjuangan dia, kita aja nggak kenal gitu kan, dan selanjutnya. Nah, inilah yang menurut saya tantangan yang harus dijawab oleh para santri. Ya, ini memang tidak bisa kita hindari. Memang ini adalah tantangan zaman, dan kita tidak bisa lari dari tantangan ini. Jadi tantangan itu tantangan harus terjawab, bukan kita lari dari tantangan. Nah, termasuk dalam hal ini kita bagaimana melakukan kontra terhadap hoak, ujian kebencian, dan fitnah-fitnah itu ya. Dan para santri harus punya mental bertarung, harus punya mental fighter dengan kelompok-kelompok radikal. Jadi kita kalau santri itu jangan kalau ditempeleng pipi kiri, jangan kasih pipi kanan ke kelompok radikal. Jadi kelompok radikal itu kalau nempeleng pipi kiri santri harus nempeleng pipi kiri kelompok radikal gitu maksud saya. Ya, harus punya mental bertarung sekarang. Kalau tidak punya mental bertarung habis kita. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin ini dulu pengantar diskusi dari saya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, nanti saya serahkan dulu kepada Pak moderator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukur kasiron kalau Ustadz Ayik. Terima kasih. Jadi ada catatan besar yang saya catat dalam hal ini, itu adalah persoalan negara, status negara, kebangsaan Republik Indonesia itu sudah clear, sudah selesai. Dan figur dari Ustadz Ayik ini sudah menjadi percontohan, mestinya tidak ada lagi namanya hoak, rusuh, intoleran, dan beliau ini figur yang sudah memberikan jawaban untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi harapannya kita untuk negara kita ini damai, aman, dan sentosa. Terima kasih Al Ustadz Ayik. Dan selanjutnya narasumber berikutnya, beliau ini senior saya di Pondok Modern Gontor, Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Beliau juga sufi musafir dengan topik bahasan Indonesia, negeri yang sangat beragam kebinekaannya. Bila marak ujaran kebencian dan intoleran, maka akan terkoyaklah NKRI. Islam wasatiyah adalah solusinya. Apa itu Islam wasatiyah? Nanti akan dipaparkan dan dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Tafadhali Ustadz. Al-waqtu iyyakum. Halo. Halo. Ustadz? Itu Dr. Muhammad Arif belum selesai bicara. Dr. Muhammad Arif, apa masih bisa nyambung beliau? Ya. Nanti dilanjut sambil menjawab pertanyaan, Beb. Sudah, Beb, tadi. Tinggal 1.5 itu sudah selesai tadi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana
متألفين ومتراحمين بعضنا بعضا. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul Azim. Yang kami muliakan Gus Saleh, yang kami muliakan para narasumber sebelumnya, serta para peserta webinar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini, walaupun nampaknya sinyal agak putus-putus, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Sang Maha Cinta untuk memanifestasikan cinta kita kepada Sang Maha Cinta melalui mencintai yang paling dicintai oleh Sang Maha Cinta, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan mengkaji diri, bahwa diri ini, terutama Muslim Indonesia, itu hampir kebanyakan santri. Walaupun belum pernah pesantren, tapi sudah kecipratan santri. Umpamanya gurunya atau tetangganya adalah seorang lulusan pesantren, itu bisa kecipratan santri. Para hadirin sekalian, ayat tadi saya bacakan karena memang secara struktur, kalau dalam ilmu santri itu suka sekali ilmu utak-atik gato gitu. Tapi utak-atik gatonya santri itu, embellingnya santri itu entah kenapa suka bertepatan gitu. Ayat tadi kalau kita susun itu ada sinnya, ada nunnya, ada taknya, ada raknya. Itu santri juga kalau kita susun. Makanya saya bawakan dasar dari pemikiran pada malam hari ini adalah ayat tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seakan-akan Kanjeng Nabi itu adalah dinobatkan sebagai santri yang pertama. Yaitu santri dalam artian ada santunnya, ada tertibnya, ada ramahnya, ada ilmiahnya. Ini kalau disingkat menjadi santri. Para hadirin sekalian, kalau kemarin-kemarin saya mengutip beberapa kutipan dari di pesantren. Para hadirin sekalian, di pesantren itu santri didorong untuk benar-benar menjadi heterogen, untuk mengenal heterogenitas. Apalagi pesantrennya besar. Pesantrennya kecil pun itu pasti akan disituasikan, dikondisikan menjadi manusia yang harus bersikap menerima pluralitas yang ada. Baik itu secara body maupun secara budi. Dia akan berhadapan dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan santrinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka digiring untuk membuat sebuah irama yang indah. Ada yang menjadi pemukul gendangnya, ada yang menjadi serulingnya, dan lain sebagainya. Jadi kondisi saja, masuk ke pesantren saja, itu sebenarnya sudah sebuah pendidikan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Saya teringat ketika orang yang akan menatar P4 ya ke pesantren Gontor, lalu almarhum Pak Kiai Imam Zarkasi mencandai, Anda mau menatar pabriknya Bhinneka, santri kami sudah lebih Bhinneka. Kenapa? Karena sudah bukan nasionalisme lagi di sini, nasionalisme double internasionalisme. Itu saking santri itu memang begitu masuk saja, belum belajar, begitu masuk saja, santri sudah dididik untuk siap menghadapi pluralitas, siap menghadapi kebinekaan. Kenapa? Karena memang santri itu harus siap mengikuti sesiapa yang dia cintai. Yang dicintai siapa? Yang dicintai adalah
Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk kata S yang pertama, santun. Santri dididik untuk santun. Santun itu suka memberi. Maka jangan mengklaim diri sebagai santri kalau seandainya masih memikirkan perutnya sendiri. Seorang santri yang sejati itu lebih besar Halo, Assalamualaikum Habib. Habib. Bahwasanya Islam itu mengajarkan kapitalisme. Tidak. Islam justru sangat mengajarkan sikap yang sosial. Walaupun bukan sosialisme. Tapi sikap yang sangat empati. Karena santri itu nilai yang ruhnya yang pertama. Justru kalau bicara jihad segala macam. Jihad yang pertama itu adalah bi'amwal. Alladzina yujahidu bi'amwal, dengan harta, dengan dirinya. Jadi seorang santri adalah orang yang empatinya lebih tinggi, simpatinya lebih tinggi kepada selain dirinya. Itu salah satu ciri daripada santri. Kemudian yang kedua, T-nya, tertib. Maka jangan mengaku santri kalau seandainya tertib di dalam, pertama bertertib dalam bertetangga, kemudian lalu tertib di dalam berinteraksi dengan yang berbeda dengan dia. Itu ciri santri. Kemudian assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Artinya apa? Seorang santri membencinya. Itu seorang santri. Maka seorang santri, jangan ngaku seorang santri kalau seandainya masih ada benci. Seorang santri itu harus benar-benar rahmatan lil alamin. Kemudian yang terakhir, I, itu ilmiah. Nah, untuk bicara ilmiah, kalau tadi pakai slide-slide, saya pakai ini. Gus, mohon maaf, saya pakai tulisan-tulisan ya, Gus ya. Tulisan langsung. Ini kira-kira kelihatan nggak nih tulisannya? Nah, kelihatan nggak? Kolil, Ustaz, Kolil. Kelihatan dikit. Nikah santai. Nikah santai. Habib nyender. Kalau dibaca itu kan, kalau bukan santri dan lain sebagainya akan salah baca. Seorang santri akan diajarkan teliti. Seorang santri tidak akan termakan provokasi karena sudah terbiasa untuk meneliti huruf per huruf. Itu. Nah, seorang santri walaupun tidak ada barisnya, ini tidak ada barisnya, tapi dia akan bisa membaca an-nikahu sunnati, bukan an-nikahu santai. Kalau yang membacanya an-nikahu santai, makanya dia mungkin jomblo terus seumur hidup. Kemudian lihat nih, kalau bukan santri, tentu tulisan yang seperti ini tidak akan apakah ajimat atau apa. Tapi seorang santri karena sudah biasa meneliti, maka ini akan terbaca bahwa ini sebuah kalimat, bukan sekedar deretan huruf-huruf gitu. Dan banyak contoh-contoh yang lain, yang mana mendidik santri itu untuk teliti terhadap berita, untuk selalu menyaring. Itu saring dulu sebelum sharing, menyaring sebelum disampaikan. Karena apa? Karena terbiasa detail. Ada pelajaran yang namanya pelajaran i'rab. I'rab itu sampai ke detail. Ini kasroh, fathah, dhammah. Ini kenapa kasroh? Doroba, kataba, Muhammadun, ar-risalata. Kenapa kataba? Kenapa enggak katabu? Kemudian ar-risalat Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Itu diteliti sampai sedetailnya. Itu seorang santri. Maka
Jangan ngaku seorang santri kalau seandainya asal berita-berita dia terima langsung dia sebarkan begitu saja. Berarti dia belum pernah pesantren. Kalau benar-benar pesantren pasti teliti karena sudah terdidik untuk meneliti segitu detailnya huruf-huruf. Nah, ini maka para hadirin sekalian, walaupun anak-anak ibu bapak umpamanya ada yang tidak di pesantren, kita bisa menciptakan santri di rumah sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ilmu-ilmu yang ada di pesantren, metodologi mengajar yang ada di pesantren, copy paste, track. Umpamanya Pak, di pesantren seperti ini, detailnya terhadap sebuah kajian ilmiah, santri yang terhadap semua informasi yang ada. Kemudian di dalam menyampaikan apa yang terakhir yaitu ilmu keilmuan, para santri selain dia itu menyaring apa yang masuk juga menyaring apa yang akan dikeluarkan, tidak sembarangan. Para hadirin sekalian, ini sekarang ini banyak sekali yang menyalahgunakan kata dakwah sehingga banyak ustadz dadakan. Dan itu bukan bahasa Arab, bukan. Ustadz itu bahasa Persia, artinya pakar. Jadi pakar kimia, pakar fisika itu dipanggil ustadz kalau di luar. Nah, pakar agama dipanggil juga ustadz. Nah, herannya di Indonesia belum pakar, itu kan. Tapi umat ini jadi bingung. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu belum sampai ilmunya. Bagaimana dia menyampaikan? Dia bukan seorang santri. Maka saya sepakat kalau pemerintah mengadakan sertifikasi terhadap para penyampai. Orang untuk dokter saja, dokter itu kan hanya memperbaiki fisik. Itu begitu ketatnya. Apalagi ustadz, seorang yang pakar untuk mengobati rohani, untuk mengobati jiwa, itu mestinya pemerintah harus lebih ketat lagi. Kenapa? Bahaya penyakit jiwa lebih besar daripada bahaya penyakit fisik. Dan betapa banyak sering terjadi penyakit fisik gara-gara penyakit jiwa. Makanya karena mereka memakai dalil balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini perlu diperhatikan, itu kata-katanya balighu, bukan ud'u. Balighu. Balighu itu artinya apa? Balighu itu sampaikan. Itu kata dasarnya balagho. Berarti ini ayat ataupun hadis ini khusus untuk mubaligh, bukan untuk pendai. Oh, kalau begitu beda dong dakwah dengan tabligh, beda. Da'a yad'u itu mengajak. Ud'u ila sabili. Kalau dengan kata-kata dia harus nyampe dulu ilmunya. Mubaligh itu harus punya ilmu balaghah. Yang tidak punya ilmu balaghah tapi menyampaikan itu bukan mubaligh. Itu ilmu tablighnya nggak ada, itu bukan ahli balaghah tapi belagu. Itu kalau orang Sunda bilang belago. Seperti itu. Nah, maka seorang santri itu harus sampai dulu ilmunya. Baru dia boleh untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Indonesia ini akan damai kalau seandainya para penyampai itu ditata sedemikian rupa. Khusus untuk santri-santri yang memang mohonkan para pemirsa sekalian untuk mengeluarkan ide-ide kreatif. Kira-kira bagaimana caranya supaya masjid-masjid di Indonesia ini
dipegang oleh khotib-khotib para penyampai-penyampai yang betul-betul berjiwa santri. Sehingga Indonesia ini aman, damai. Sebab apa? Sebab dipenuhi oleh para penyampai yang ilmunya sudah sampai dan akhlaknya juga sudah sampai. Para hadirin sekalian, pada hari santri hari ini, kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya bisa mensantrikan diri sebelum mensantrikan orang lain. Caranya bagaimana? Caranya hayati makna santri itu. Santri itu adalah orang yang santun, orang yang mudah empati, kemudian orang yang tertib di dalam berpikir, tertib di dalam berkata-kata, kemudian orang yang ramah, menyapa siapa saja, rahmatan lil alamin, menyapa siapa saja, apapun sukunya, apapun agamanya. Kemudian orang yang ilmiah, tidak boleh dia tidak ilmiah. Demikian barangkali para hadirin yang bisa saya sampaikan malam hari ini, dan terima kasih kepada Pak Ustadz Moderator, kepada seluruhnya, para narasumber, juga kepada para peserta webinar. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk segala cita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ini saya nyerocos tadi, nyampe apa enggak ini? Nyampe, Ustaz. Sampai. Ya Allah, subhanallah, tabarakallah, ya Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Semoga antum dilimpahkan selalu kesehatan dan dimudahkan selalu dalam rezekinya. Selanjutnya, Ustaz, ini mau dilanjut untuk ini, Ustaz Arif, Ustaz Nurul. Bisa ke tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab. Iya. Nanti Gus Arif bisa sekalian menjawab. Sekalian menjawab pertanyaan sekaligus melengkapi yang tadi belum selesai. Iya, iya.